Halo sobat, balik lagi bersama gua Wahyu Nafi. Kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita yang berjudul Trigger. Film ini liris pada tahun 2021. Di awal cerita film, ada sosok dua orang di tengah hutan. Diketahui mereka adalah seorang guru dan seorang tua murid. Dan orang tua murid tersebut terancam karena guru tersebut ingin membalaskan dendamnya. Dan akhirnya guru membunuh orang tua murid dengan sangat sadis dan orang tua murid tersebut berkata, dia hanya anak-anak. Siapakah anak-anak yang dimaksudkan oleh orang tua tersebut? Dan apa yang menyebabkan kesalnya sosok guru dengan orang tua murid tersebut? Untuk mengetahuinya, tonton sampai habis. Oke, check it out. Suatu ketika ada segerombolan remaja yang sedang melakukan acara reunian. Dan mereka pun melakukan suatu perbincangan di tengah hutan hingga larut malam. Ketika langit sudah gelap, dan semua teman-temannya sudah pada tidur, salah satu dari mereka yaitu Erin keluar dari kemah. Ketika sampai di tengah perjalanan, Erin menemui sosok seorang yang misterius, dan Erin pun berlari ketakutan. Setelah berusaha untuk nyumput, Erin pun diketahui oleh sosok pria tersebut. Erin pun diinterogasi oleh pria tersebut, dan pria tersebut mengatakan, apakah kamu sendirian? Apakah ada yang mengetahui saya? Setelah diinterogasi, pria tersebut memukul kepala Erin hingga pingsan. Tak lama kemudian Erin pun terbangun dengan wajah yang berlumur darah. Dan kaget, tiba-tiba di tubuh dia sudah terpasang baju rampel dan teman-temannya pun sudah terpasang. Erin pun membangunkan temannya Ryan. Dan Ryan pun berkata, apa yang terjadi? Setelah semua temannya sadar dari bius, mereka panik karena tubuh mereka sudah dipasang baju yang sangat kuat yang tidak bisa dilepas. Tak lama kemudian, datanglah psikopat yaitu mantan guru mereka. Dan guru tersebut menjadi gila karena kematian anaknya Caleb dan istrinya. Dan guru tersebut membalaskan dendam dengan membuat permainan yaitu yang memiliki waktu terbanyak dia tetap hidup. Setelah gurunya bunuh diri, baju rompi mereka pun aktif dan waktu pun berjalan. Setelah mereka berjalan untuk mencari kota terdekat, mereka menemukan temannya yang bernama Bobby dalam posisi terikat dan memiliki waktu sedikit. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang kau lakukan Bobby? Bobby pun bercerita, dulu Bobby ngegay, lalu Bobby ketahuan dan difoto. Dia pun diancam untuk mematuhi permainan, agar fotonya tidak disebarluaskan. Setelah salah satu dari mereka ingin mencoba melepaskan Bobby, mereka terkejut karena waktu Bobby sudah tinggal beberapa detik dan Bobby pun meledak. Waktu pun semakin menegangkan. Pacarnya Sissy meminta untuk percaya kalau dia tidak selingkuh dan meminta untuk bekerja sama untuk menyelesaikan permainan, dan Sissy pun menolak. Tak lama kemudian, PJ pun khawatir dan tegang karena waktunya sudah mau habis. Karena pikiran menjadi kacau, PJ pun tak sengaja memukul kepala She hingga tewas. Dan PJ pun mendapatkan waktu karena telah membunuh She. Teman-temannya kaget karena mendengar suara teriakan. Mereka semua langsung bergegas menuju suara itu. Setelah berkumpul, mereka bertanya, mengapa kepalamu berlumuran darah, PJ? Dan di mana She sekarang? PJ pun mengatakan bahwa ia tak sengaja memukul kepala She karena PJ dalam keadaan panik. Dan temannya pun tak percaya dengan PJ. Temannya berpikir PJ membunuh She supaya waktu PJ bertambah.
dan teman-temannya pun semakin paham dengan permainan tersebut. Cara untuk bertahan hidup harus saling membunuh. Setelah mereka berbincang untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba teman mereka pun yang bernama Sisi menjadi gila, mendadak dan berusaha untuk membunuh karena memiliki waktu paling sedikit. Sisi pun menemukan korban untuk dibunuh, dan Sisi pun menusukkan pisau ke Herpes. Dan Herpes pun pintar melabui Sisi. Dia berkata bahwa Ember yang berselingkuh dengan pacarmu Ezra. Sisi pun marah dengan Ember dan ingin membunuh Ember. Sisi dan Ember saling membunuh untuk merebutkan waktu. You ain't. Yeah! Oh, shit. Tak lama kemudian, acara pertarungan PJ dengan Katop dimulai untuk saling membunuh dan merebutkan waktu. Salah satu mereka bertemu dengan ayahnya, Ryan. Setelah ayahnya Ryan ingin mengatakan sesuatu, seketika ditembak oleh Ezra. Setelah sebagian tewas, jadi hanya tersisa 3 orang. Lalu tak lama kemudian Keito menusukkan pisau ke matanya Ryan. Dan Ryan pun tewas. Jadi hanya tersisa 2 orang. Lalu Erin pun berhasil lolos dari kejaran Keito. Dia berhasil membunuh Keito dan Erin yang menjadi pemenang dalam permainan tersebut.